Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series terbaru dengan judul Aku Tak Membenci Hujan. Tapi jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Aku Tak Membenci Hujan episode 8. Karang telah sadar dari pingsannya dan ingin melepas infusnya. Beruntung Launa dan Biru datang dan mencegah semua itu. Karang mengatakan, gue udah bilang berapa kali, gue itu bukan Karang, gue itu Aga. Karena hal itu, Launa mengatakan, ya udah Aga, jangan dicopot, gue panggil suster sebentar. Launa menawari Aga makanan, namun Aga malah mengatakan, apaan sih lu bawel banget dari tadi? Ngoceh aja terus. Aga pun beranjak dari tempat tidurnya. Saat di luar ruangan, Aga berpapasan dengan Andira. Andira yang sudah menyadari kesalahannya ingin meminta maaf kepada Karang. Namun Aga mengatakan, mau apa lagi lo? Mau nyiksa Karang lagi? Ingat, tubuh ini milik gue. Andira terus mencoba meminta maaf, namun Aga mengatakan, minta maaf baru sekarang? Kemana aja lo? Udahlah, gak usah berlagak sok jadi mama yang baik. Harusnya lo itu sadar dari belasan tahun lalu, sebelum Karang jadi seperti ini. Harusnya lo sadar belasan tahun lalu. Andira mencoba menahan Aga dan mengatakan, kamu pantas marahin mama, caci maki mama. Mama ngerti, gak gampang maafin mama. Tapi izinkan mama buat peluk kamu. Mama cuman pingin peluk anak mama. Andira pun memeluk Aga dengan penuh penyesalan sambil mengatakan, maafin mama nak. Mama udah buat kamu jadi pelampiasan emosi mama. Mama sayang kamu. Maafin mama mas. Tolong kembali. Maafin mama sekarang. Nah, karena pelukan dari Andira, akhirnya Karang pun kembali. Setelah Karang pulang dari rumah sakit, malamnya Andira memberikan makanan ke Karang. Dan Karang mengatakan, mah boleh nggak suapin aku? Andira pun langsung mengambil piringnya Karang dan menyuapkan makanan ke mulutnya Karang. Hari itu, Karang, Launa, dan Biru sedang melakukan piknik sambil mengabadikan momen di kamera mereka. Saat mereka sedang memanggang makanan, langit tiba-tiba gelap dan petir pun mulai menyambar. Karena hal itu, semua orang panik dengan keadaan Karang. Namun ternyata, Karang baik-baik saja. Karang, Launa, dan Biru malah bermain di derasnya air hujan. Hari itu, Andira mendapatkan paket dan ternyata di dalam paket itu adalah ayam yang sudah mati. Bersamaan dengan surat yang tertulis, kamu kira keluarga kamu bisa bahagia setelah semuanya terbongkar. Kamu gak akan pernah bisa bahagia. Pramana yang membaca tulisan itu langsung mengira jika yang mengirimkan paket ke rumahnya adalah Pradipta. Pramana meminta Andira untuk tenang, biarkan dia yang mengurusnya dengan Pradipta. Mendengar hal itu, Andira mengatakan, enggak mas, aku takut, aku ikut kamu. Di sisi lain, Karang dan Launa sedang menikmati indahnya langit senja. Dan saat itu Karang bertanya kepada Launa, apakah Launa menyukai senja? Dan Launa menjawab, suka, warnanya bagus banget. Karang pun mengatakan jika dirinya dulu suka melihat senja, namun sekarang enggak, karena aku enggak mau kalau hubungan aku itu kayak senja. Memang terlihat menyenangkan dan indah, tapi tidak bertahan lama. Aku pingin seperti langit di utara, tetap menerangi walaupun malam sudah tiba. Mendengar hal itu, Launa langsung mengatakan, mulai sekarang aku enggak suka sama senja, karena aku enggak mau hubungan kita singkat. Mulai sekarang aku gak suka sama senja. Tiba-tiba Karang berlutut dan berkata, Launa Felicia Damaris, maukah kau menemaniku hingga penghujung usia? Launa yang mendengar hal itu langsung menjawab dengan ragu, tapi Rang, kita baru 18 tahun loh. Namun Karang mengatakan, ya emang sih ini cuma lamaran biasa, tapi ini rasa syukur aku karena aku udah ketemu dengan orang kayak kamu. Launa pun mengatakan, tapi cincinnya mahal. Karang pun memasangkan cincin tersebut ke jari manisnya Launa sambil mengatakan, cincin ini gak sebanding dengan betapa berharganya kamu di hidup aku. Lau, kamu tahu nggak, cinta aku ke kamu itu nggak bisa ditakar dengan seberapa besarnya. Mungkin orang boleh bilang cinta itu sebesar dunia, seluas samudra, ataupun setinggi langit. Menurut aku, cinta itu nggak akan pernah bisa ditakar seberapa besarnya dengan logika. Maka dari itu aku minta maaf ya. Aku minta maaf karena aku hanya bisa mencintaimu secara sederhana. Aku hanya bisa mencintaimu secara sederhana. Sesederhana jantung yang selalu membutuhkan detak. Mendengar hal itu, Launa pun mengatakan, jangan pernah berubah ya Rang, tetap jadi samudra untuk Launa. Karang pun mengatakan, Launa, samudramu gak akan kemana-mana. Dia akan selalu tetap di sini. Kamu tahu kenapa? Karena laki-laki membenci hujan itu tidak akan bisa apa-apa tanpa payung hatinya. Launa yang mendengar perkataan Karang pun tanpa sadar meneteskan air matanya. Tiba-tiba Karang mengatakan, Launa, boleh aku minta satu hal? Dan Launa pun menjawab, apa? Karang mengatakan, boleh cium, sambil menunjuk ke bibirnya. Mendengar hal itu, Launa mengatakan, mati dulu, baru aku cium. Cium.
Esoknya, ketika Karang sedang menelpon Launa, Karang melihat mamanya yang keluar dengan langkah terburu-buru. Karena hal itu, Karang mengatakan ke Launa jika dirinya ingin mengikuti mamanya. Mendengar hal itu, Launa mengatakan, "Ya udah, hati-hati. Ingat, kamu itu berarti banget buat aku. Jadi please jaga diri." Karang yang mendengar hal itu mengatakan, "Iya payung hatiku, aku pasti jaga diri kok. Ya udah, aku pergi dulu ya." Karang langsung mengikuti mamanya. Sementara Launa dengan sigap menghubungi Orion dan Luka. Mereka pun langsung pergi mengikuti kemana arah Karang pergi. Saat menemukan mamanya, Karang melihat mamanya menodorkan pistol ke arah Pradipta. Karang mencoba untuk menenangkan mamanya, namun mamanya tidak mendengarkan Karang. Terlebih lagi saat Pradipta memancing emosi Andira. Dan saat itu, Andira menarik pistolnya. Sayangnya, Andira malah menembak Karang. Dan karena hal itu, Karang langsung terjatuh ke dalam kolam. Beruntung, Launa, Orion, dan Luka tiba di waktu yang tepat. Mereka pun langsung mengambil Karang dari dalam kolam dan menaikkannya ke tepi kolam. Saat di rumah sakit, dokter memberikan sepucuk surat dan di dalamnya tertulis untuk Mama. Saat Mama menerima surat ini, pasti Karang udah nggak bersama Mama lagi. Mah, jika kebanyakan orang punya keinginan yang bagi sebagian orang mungkin terlihat sederhana, jika Mama nggak keberatan dan merasa jijik, izinkanlah jantung yang nggak berharga milik Karang ini menggantikan jantungnya Biru ya Mah. Jika Mama merasa benci, anggaplah jantung Karang hanya sebagai daging yang tidak berharga yang entah dari mana. Maafkan Karang ya, karena keberadaan Karang bikin hidup Mama nggak pernah bahagia. I love you Ma, dari anakmu yang selalu rindu dicintai. Karang, Samudra, Daneswara. Setelah membaca surat itu, tangis Andira dan Biru tidak bisa terpendam lagi. Tak lama, Launa muncul dan mengatakan, "Karang pasti kembali. Karang pasti bangun Tante." Karang pasti kembali. Saat itu, Andira merawat Karang dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya, Karang menyampaikan pesan kepada Andira. Karang mengatakan, "Mama, Papa, Biru, Nenek harus tetap bahagia ya, walaupun Karang udah nggak ada." Karang juga minta tolong jagain Launa. Launa itu payung hatinya Karang. Sampaikan juga ke Launa, nangisnya jangan terlalu lama, karena sekarang samudranya sudah bahagia, dan Launa juga berhak untuk bahagia. Begitupun Mama. Setelah mengatakan itu, Karang pergi menjauh dari Andira, dan begitu terbangun, Andira langsung meminta Biru untuk memanggilkan Launa. Biru pun langsung memanggil Launa. Saat di dalam, Launa diminta Andira untuk memanggil Karang. Tolong bangunin Karang, Launa. Karena Launa adalah payung hatinya Karang, dan pasti Karang bisa bangun. Karang sudah pamit, sepertinya dia pengen menyerah, tapi Tante belum siap untuk kehilangan dia. Karena hal itu, Launa langsung memanggil Karang dengan mengatakan, "Rang, aku masih di sini. Aku masih nungguin kamu sampai kamu bangun. Tapi jangan lama-lama ya tidurnya, karena air mataku nyaris kering. Kamu harus bertahan. Aku, Tante Andira, Om Pramana, Biru, dan semua teman-teman kita belum siap kehilangan kamu. Aku mohon bangun, Rang." Launa pun melepas oksigennya Karang dan menciumnya. Tak lama, Karang terbangun dan membisikkan sesuatu ke telinga Launa. "Kamu harus bahagia ya, walaupun aku sudah pergi." Mendengar hal itu, Launa mengatakan, "Enggak, kamu enggak boleh pergi. Siapa yang nyuruh kamu pergi? Kamu enggak boleh tinggalin aku. Kalau kamu pergi, kamu harus bawa aku." Tak lama, Karang mengulangi perkataannya, "Kamu harus bahagia." Dan Launa mengatakan, "Iya, aku pasti bahagia kok, tapi sama kamu." Iya, aku pasti bahagia kok. "Gak ada yang bisa ngebahagiain aku kecuali kamu, Rang." Tak lama, detak jantung Karang pun terhenti, dan itu membuat tangis semua orang pecah. Tak lama, dokter datang dan mencoba membantu Karang. Beruntung nyawanya Karang berhasil diselamatkan. Karang akhirnya sadar dari komanya. Namun, Karang telah menjadi sosok baru, yaitu Arutala Sembagi Daneswara. Mendengar hal itu, mamanya mengatakan, "Jika Arutala Sembagi Daneswara itu nggak nyata, Mas. Itu tokoh fiktif yang Mama ciptakan untuk buku Mama. Arutala cuman punya papa, Mas. Mas Karang bukan Arutala." Mendengar hal itu, Aru mengatakan jika dirinya tidak mengenal Karang, sedangkan dirinya, Aru, "Aku nyata. Meskipun Aru nggak hidup sama Mama, tapi Aru juga hidup bahagia bersama Papa dan Mbok Jum." Mendengar perkataan Aru, Andira sangat sedih. 3 bulan setelahnya, dokter psikologi mengatakan jika Aru tak jauh beda, sedikit tegas dari Karang, namun tidak sekeras Aga. Sayangnya, Aru penderita tunarungu. Mendengar hal itu, Pramana mengatakan jika dirinya masih bingung bagaimana bisa dalam satu tubuh Aru menjadi tunarungu. Dan psikologi itu mengatakan, "Menurutku, Karang sengaja untuk menutup pendengarannya dari dunia. Mungkin dia sudah terlalu lelah dengan semua tudingan, cacian, bahkan makian yang sudah dia terima selama ini." Mendengar hal itu, tangis Andira pecah sambil mengatakan, "Tapi ini waktu yang paling lama Karang tidak kembali." Psikologi tersebut mengatakan, "Kalian harus menunggu lebih lama lagi. Dan yang paling parah, Karang bisa saja tidak kembali untuk selamanya." Mendengar hal itu, Andira tak kuasa menahan tangisnya. Tiba-tiba Aru mendekat dan bertanya, "Tante kenapa nangis?" Dan Andira
Andira langsung memeluk Aru sambil mengatakan, "Aru, maafin tante ya, tante gak bisa jadi mama yang baik buat Aru." Di mama yang baik buat Aru. Tak lama, Launa pun datang dan meminta izin untuk mengajak Aru pergi jalan-jalan. Pramana dan Andira pun memperbolehkan Launa mengajak Aru. Saat di taman, Launa berbicara dengan Aru. Launa bertanya, apakah Aru sudah ingat dengan Launa? Aru pun hanya menggeleng. Launa mengatakan, kenapa kamu gak bisa ingat aku? Aru pun menjawab, ya karena aku Aru, bukan Karang. Launa pun mengatakan, kamu dan Karang itu sama. Aru mengatakan, kamu kenapa sih nanyain itu terus? Kenapa gak bisa terima aku? Kalau aku sama Karang itu adalah dua orang yang berbeda. Karang punya ibu, aku enggak. Karang itu pintar, sedangkan aku harus belajar matematika supaya lulus. Karang itu cinta sama kamu, aku enggak. Cinta sama kamu, aku enggak. Mendengar hal itu, Launa bertanya, terus kalau bukan aku, siapa yang kamu cintai? Aru pun menjawab, gadis penjual permen kapas yang aku temuin. Mendengar hal itu, Launa mengatakan, kamu bohong. Namun, Aru tidak menghiraukan perkataan Launa. Dan itu membuat Launa sedih sambil mengatakan, Aru, kembaliin Karangku. Aku kangen dia. Tidurlah kamu, Ru. Di sini itu bukan tempat kamu. Aku mohon kembalikan Karang aku. Aku kangen dia, Ru. Launa menangis dan terus mengatakan, kembaliin Karang aku, Ru. Wajah ini, aku kangen sama pemilik wajah ini. Tiba-tiba Aru mengatakan, gimana kalau Karang gak pernah balik lagi? Dan aku ketemu sama gadis penjual permen kapas ini. Mendengar hal itu, Launa mengatakan, aku bakal pergi. Aku bakal ngebiarin kamu bahagia dengan gadis penjual permen kapas itu. Kemudian Aru pergi meninggalkan Launa. Launa pun berkata, Karang Samudra kekasihku tersayang, aku akan selalu tunggu kamu. Tak peduli berapa lama waktu yang akan aku habiskan untuk menunggu kamu. Mungkin 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan selamanya. Sungguh, aku nggak peduli akan hal itu. Aku sangat pintar dalam hal menunggu. Yang aku takutin justru saat aku nggak harus menunggu kamu lagi. Aku takut di suatu pagi aku terbangun dan mendapati Karangku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Samudraku, hiduplah yang lama dan bahagia dalam sosok kepribadian apapun. Dan jika suatu hari nanti kamu akhirnya bisa mendengarkan rekaman ini, datanglah padaku. Karena aku masih di tempat yang sama, yaitu menunggumu kembali. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui seri selanjutnya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.